والله مدعين المهدية في كل فترة بيجوا كتير كده على مدى العصور. فاكرين انتوا الثورة المهدية في السودان؟ فاكرينها؟ بايعوا على انه المهدي. ثم لما قضيت دولة الموحدين وقضوا عليها اتسجن القاضي عياض ومات في السجن. شوف قد ايه، يعني كل شوية يطلع لك واحد يدعي المهدية ويجد العجيبة ان يجد من يبايعه من العلماء كمان. فدي آفة في العقول، آفة في العقول. ولكن يا ابني أي واحد يدعي المهدية أصبر، لأن المهدي مش هيدعو لمبايعته، بل بالعكس، ده المهدي لما يجوا يبايعوه يهرب. ما هو الحديث بيقول لنا كده. يعني المهدي الحقيقي بقى هيتولد في المدينة واسمه محمد واسمه عبد الله من نسل سيدنا الحسن، وهيبقى عالم من علماء الشريعة كمان. وفي موسم من مواسم الحج هو نفسه ما يعرفش انه المهدي، وهو بيطوف وهو في منى وعرفات يجوا يجتمع اهل العلم من جميع جهات العالم، ربنا يلهمهم ان يبايعوا المهدي دون ان يدعوهم. فاهم؟ يعني يقول للناس انا المهدي كذاب من بدايته. لا يعلمها الا الله. ويفتري على شاب خالد الجيلاني، هذا الرجل يفتري على شاب خالد الجيلاني افتراء كبير. كيف يا اخي يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. كيف الروح هذا يدخل هذا بعدين غوص علامات الساعة وكذا؟ لا يعلمها الا الله. علامات الساعة الله علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض، ليس كل العلامات. حتى لو بعض المفسرين اهل التصوير يقولون الله علم الجميع ولكن ما امر بجميع تبليغ الجميع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يعلمها الا الله. انت من انت تكون انت غوث، تكون انت ولي، انت مجرم. انت مجرم تاخذ فلوس من الناس وتجمع فلوس من الناس وتعالوا وبعدين تسجل مساكين وفقراء وتاخذ منهم فلوس. تبيع انت بعت دينك بالدينار، نعوذ بالله، لقد كفرت بالله. هذا كذب وافتراء، يفتري على الرسول، يفتري على الشيخ خالد الجيلاني، يفتري على نفسه، باع دينه بدينارين، انتهى. يلقب بألقاب يتميز بها بين عباد الله. Ada orang-orang yang diberikan Allah gelar-gelar untuk membedakan dia dengan hamba Allah yang lain. Fayadkhulu fi khawasihi, maka hamba yang diberi Allah gelar ini masuk dalam golongan khawas VIP. Wa yusamma bi asma'in, ada hamba Allah yang dikasih nama la ya'lamuha illallah, yang tahu nama itu hanya Allah. Begitu dalam kitab Al-Hunyah ditulis oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau ada orang ini menyakwi, ambo tahu, dan kalau mau tahu nanti yang bagi tahu nama kamu. Pasal minta nama saya siapa? Wani Piro. Kiri aliran sesat UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Apakah ruh itu kita memastikan punya nama khusus? Saya baca di dalam kitab Sahihul Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis nomor 3208. Ketika proses manusia di dalam rahim, ketika 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari segumpal daging, berarti 120 hari atau 4 bulan, Allah mengirimkan malaikat. Summa yab'asuwahu malakan, malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Amalahu, menetapkan apa yang akan diperbuat bayi ini kelak nanti hidup ke dunia. Warizqahu, rizkinya. Wasyaqiyun,
apakah celaka? Au sa'idun, apakah bahagia? Hanya 4 perkara. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Tidak ada nama ruh. Yang ada menetapkan 4 perkara tadi, tidak membahas nama ruh secara khusus. Ini memang fenomena baru di tasawuf Indonesia. Dari dulu gak ada. Kita ngaji tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh, gak pernah. Ini baru-baru aja lah. Dan katanya kalau ingin tahu nama harus bayar. Nanti kalau bayarnya mahal, namanya bagus. Kalau namanya apa? Kalau bayarnya murah-murah, namanya pendek-pendek. Ini memang lagi viral, tapi gak ada itu. Ya entah kenapa ya, apa kena sihir sama yang dianggap sebagai gurunya itu, kena hipnotis lah yang bersangkutan ini. Yang mudah-mudahan segera mendapat hidayah, kembali ke jalan yang benar seperti dulu. Amin Allahumma amin. Tentang ruh kita, namanya siapa, ini baru saya dengar. Ketika kita duduk dengan guru kita Habib Omar, duduk dengan orang-orang yang diyakini mereka para awliya salihin, Habib Salim Asyatiri, Habib Zain bin Smith, Habib Abu Bakar Adni, Habib Hasan Asyatiri, Habib Abdullah bin Shahab, bahkan Habib Al-Ghadi bin Ahmad. Ucapan-ucapan Habib Al-Ghadi bin Ahmad disepakati oleh awliya, ulama di zamannya. Beliau adalah kutub zaman. Alhamdulillah Al-Faqir yang hina ini sempat duduk dengan beliau, sempat ngaji dengan beliau, walaupun tidak lama mendengarkan ucapan beliau, dan sampai saat ini kita masih mendengarkan ucapan-ucapan Habib Al-Ghadi bin Ahmad. Semua guru-guru mulia yang mereka itu diyakini awliya salihin, sampai sekarang kita belum pernah mendengar yang membahas tentang nama roh kita, siapa roh kita dan namanya siapa, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Saya sampai saat ini tidak tahu nama roh saya apa, dan tidak faham apa maksudnya nama roh ini apa gitu loh. Siapa yang memberi nama ini, siapa? Terakhir akan kita sampaikan bahwa untuk isu-isu yang lain, dan ini sekalipun tersebar di mana-mana, tidak akan kita sampaikan. Di antaranya adalah penilaian-penilaian atau kabar-kabar yang belum terklarifikasi secara objektif ya, secara nyata, yakni adanya iuran ya. Jadi kalau orang mau sudah mendapatkan ismur ruh, jadi nama rohani ya, yang merupakan bapak rohaninya adalah Nabi Muhammad SAW, katanya begitu, dan ini bisa dimintakan ke mursyid ini, Ahmad Al-Badar ini. Maka kalau sudah mempunyai nama ini, konon katanya, saya lagi ini tidak kita sampaikan di YouTube ini, tapi kita akan menyikapi itu akan diminta sejumlah uang dikalikan 1 juta dikalikan dengan usia. Jadi kalau saya usia 50 tahun, kemudian saya minta ismuruh ke mursyid ini Maulana Abadi Ahmad Al-Badar, maka saya harus membayar 1 juta kali 50 usia saya, maka 50 juta. Berkata Asy-Syaikh Abu Abdullah Al-Qurashi, man lam yakun karihan liduhuril ayat, barang siapa yang tidak merasa tidak suka ketika tampak kepadanya tanda-tanda karamah, tanda-tanda kelebihan yang ada pada dirinya, wa khawarikil adat minhu, kemudian karamah dan hal-hal yang di luar nalar tampak pada dirinya tapi dia tidak merasakan tidak suka gitu. Seberapa kadar ketidaksukaannya? Karahiyatal khalqi liduhuril ma'asi, seperti ketidaksukaan seseorang ketika dia tampak kemaksiatannya.
fahiya hijabun fi haqqihi, maka itu adalah hijab untuk dirinya. Artinya orang yang senang, orang yang merasa bangga dengan karomah yang ada pada dirinya, kemudian diceritakan kepada orang-orang bahwa dia melihat ini dan itu, rasa senang untuk populer dengan hal-hal seperti itu adalah hijab untuk dirinya. Makanya kita harus berhati-hati. Tidak pernah kita mendengar dari para aulia kita, ulama-ulama besar menceritakan seperti yang ada saat ini. Setiap orang mendakwakan dirinya pernah melihat ini dan itu, karomah-karomah diceritakan kepada orang. Ini semua adalah kebodohan, ini semua adalah hijab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang berbohong atas namaku, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini mengingatkan kita agar kita tidak sembarangan ucap atau menisbatkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, atau karena kita tidak hati-hati mengatakan, misalnya Nabi menghalalkan bahwa di akhir zaman itu satu orang laki-laki boleh menikah dengan 50 wanita. Ini Nabi sendiri yang mengatakan. Padahal ya ikhwan, tidak ada satu riwayat pun secara zahir, nyata, tekstual bahwa Nabi pernah menghalalkan. Tidak ada seperti itu. Kalaupun ada takwilan-takwilan para ulama, ini lain. Tapi kalau sudah membohongkan atas nama Nabi, ini bahaya. Karena yang mengancam bukan kita, bukan umat Islam, bukan. Tapi Nabi SAW mengancam. Karena sudah jelas dalam hukum fikih, sudah kesepakatan ulama, diambil dari Al-Quran. Kalau seorang laki-laki paling banyak menikah 4 dan seterusnya. 4. Kemudian setelah itu pun ada aturan-aturannya. Itu jelas, kalau memang ada, itu salah dengar mungkin. Kalau ada ustadz, ya salah baca atau salah faham, atau mungkin hatta yakuna, sampai ini hadisnya mungkin dimaksud ini. Ini kan pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin pada beberapa waktu yang lalu. Hatta yakuna li khamsina imra'atan, sehingga bagi 50 perempuan itu adalah qayyimun wahidun. Nah, qayyim itu bukan menikahi. Qayyim adalah mengayomi, mengurusi 50. Artinya apa? Perbandingan begitu. Sehingga sampai laki-laki di bawah naungannya ada bibiknya 5, janda, anaknya perempuan 5, kemudian ini suatu ketika nanti di akhir zaman. Kadang nampak macam ada unsur kemabukan. Kadang nampak macam ada unsur keanak-anakan. Seperti budak-budak yang baru dapat mainan baru. Okey. Saya tahu pengikut-pengikut beliau mungkin panas telinga bila dengar apa yang saya cakap ni. But I know what I'm talking about. Saya tahu dan saya rasa saya pernah lalui something like that. Okey. Dan saya tahu ramai ustaz-ustaz, kiai-kiai, tok-tok guru di luar sana yang pernah melalui pengalaman yang sama. And when we see it, we know it. Kita tahu apa yang sedang beliau hadapi, tapi bukan kita nak mendakwa tahu seluruh perasaan ataupun pengalaman kerohanian beliau, tidak. Tetapi tanda-tanda luaran zahirnya itu adalah sesuatu yang maklum. Sesuatu yang maklum. Seolah-olah ada over excitement di situ. Over excitement mendapat sesuatu yang dianggap sebagai satu ajaran yang bagi dia tinggi, bahkan tertinggi. Terlalu excited sehingga akal rasional dia itu melemah. Baik. Mungkin ada yang tanya, kenapa kurang suara-suara daripada Indonesia yang menegur ataupun mengkritik Dr. Ar-Razi Hashim secara terbuka? Di sini saya ingin kongsi satu skeleton in the closet di tanah Melayu ini. Ramai tidak mahu menegur beliau kerana apabila teguran berlaku, perkara-perkara lain akan tertarik sama. Jikalau aliran ataupun ajaran Ar-Razi Hashim hari ini ditegur secara terbuka oleh ramai kiai-kiai, tuan-tuan guru di Indonesia, mereka akan terpaksa melanjutkan kritikan mereka kepada isu-isu yang lebih besar.